Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Faida Awar dengan NIM 25068093017. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Islam Makassar dari Unit Kerja UPTD SMPN 20 Sinjai. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 8A dengan materi mengenal iklan. Sekian perkenalan saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ketua kelas, mana ketua kelas? Siapa nak? Salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Oke. Bagaimana kabar Tanah? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana, siap semua belajar? Siap, Bu. Oke. Kalau sudah siap, berarti apa yang disiapkan? Alat tulis. Baik. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini di kelas 8A dinyatakan semua hadir 100%. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak sama. Oke. Oke, sebelum Ibu memperlihatkan tujuan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita dulu menyanyikan secara bersama-sama satu lagu nasional. Tujuannya supaya kita mengenang arwah para pahlawan kita, para pahlawan pendahulu. Baik, dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baik, semua telah menyanyikan satu lagu nasional. Seperti yang Ibu katakan tadi, tujuannya supaya kita mengenang arwah para pahlawan. Oke. Baik. Pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal iklan.
Oke. Sebelum Ibu memperlihatkan tujuan, ini ada kesepakatan dulu yang harus anak-anakku ketahui dalam proses pembelajaran berlangsung. Ini ya yang harus anak-anakku ketahui supaya mengapa? Supaya keadaan kelas menjadi aman, menyenangkan, dan bersemangat. Baik, di slide Ibu telah memperlihatkan slide tentang kesepakatan belajar. Siapa yang bisa baca satu orang, Nak? Oke, silakan Manikan. 1. Mendengarkan guru saat berbicara atau menjelaskan. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Tidak boleh makan di kelas. Dan 4. Berpakaian rapi dan sopan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, itu kesepakatan belajar ya. Mengapa mesti harus ada kesepakatan? Supaya seperti tadi yang Ibu sampaikan, supaya kelas aman dan menyenangkan. Oke, baik. Pekan lalu kita sudah belajar tentang menulis teks laporan hasil observasi ya. Ya, oke. Ini ya materi pekan lalu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini itu tentang mengenal iklan. Mengenal iklan. Oke. Sebelum Ibu menampilkan tujuan pembelajaran yang anak-anakku ingin capai hari ini, pernahkah kalian melihat sebuah iklan? Oke. Semua pernah? Oke. Apa judul iklan yang pernah kalian lihat? Iklan apa saja yang pernah kalian anak-anakku lihat? Fagre, iklan tentang sampo. Manika, Iklan tentang sabun. oke, tentang sabun. Oke, Yes, Iklan tentang makanan. oke, tentang makanan. Terakhir, Raja. Tentang rokok. Oke, inilah contoh-contoh iklan. Yang terakhir, di mana pernah kalian lihat iklan tersebut? Media sosial. Silakan di televisi menurut Manikan. Media sosial. Raja Jalan. di jalan. Oke, media C. Inilah semua tempat-tempat di mana kita ingin melihat sebuah iklan. Oke, baik. Sekarang sudah tibalah waktunya untuk Ibu memperlihatkan tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai untuk hari ini. Silakan Nak ditulis di buku catatan tak masing-masing. Nah, sambil anak-anakku menulis, Ibu bacakan bahwa di pertemuan hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang anak-anakku ingin capai. Apa itu? Yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian iklan dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menjelaskan jenis-jenis iklan dengan tepat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, murid dapat menyebutkan informasi yang terdapat pada iklan dengan tepat. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran yang anak-anak ingin capai. Silakan Nak ditulis. Oke, selesai? Sudah, Bu. Oke, selesai ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk, Ibu memperlihatkan kembali video, kita dulu melakukan satu ice breaking untuk masuk kepada supaya anakku tetap termotivasi. Ice breakingnya tentang tepuk semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih semua. Oke.
Itulah 3 tujuan pembelajaran yang Ibu telah perlihatkan di slide, ya. Yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian Oke. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis. Iya. Kemudian yang terakhir, menjelaskan info. Oke. Baik, ini 3 tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai untuk pertemuan hari. Oke, ini ya. Oke, jadi 3 penekanan untuk pertemuan hari ini. Baik, sudah dicatat semua? Oke, baik. Sebelum Ibu membacakan materi, ini ada satu video. Nah, silahkan dinonton secara seksama. Dulu ya. Ini ada video supaya anak-anakku ada pengantar untuk masuk pada materi. Baik. Oke, ini ya. Silakan Nak diperhatikan secara seksama video yang Ibu tampilkan di slide di depan masing-masing. Silakan diamati videonya. Oke, ada video penekanannya Ibu, perhatikan apa judulnya. Kemudian dari video ini apa manfaat yang bisa anakku ambil dari video tersebut. Oke, silakan disimak. Perhatikan ya, apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan mengapa ada perlakuannya seperti itu. Oke, diperhatikan ya. Ini ada seorang laki-laki sedang mencari sesuatu, entahlah itu orang, temannya atau yang lain, ya.
Oke, sudah? Oke. Oke, baik. Ibu telah memperlihatkan video. Salah satu video yang Ibu putar. Kemudian dari video yang anak-anakku telah tonton, Ibu kembali ingin bertanya nih, apa judul video yang anak-anakku sudah nonton? Satu orang? Ya. Stop buang sampah pada sembarangan tempat. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, video yang Ibu telah perlihatkan di slide itu berjudul Stop Buang Sampah Sembarang Tempat. Pertanyaan kedua, termasuk jenis iklan apa? Iklan komersial. Oke, iklan komersial. Iklan komersial yang jenisnya itu tentang iklan layanan masyarakat. Oke, baik. Pernah lihat ya? Ya, ada banyak iklannya. Oke, baik. Kita masuk di materi. Ya, kita dulu berkenalan apa itu iklan. Nah, judulnya tadi mengenal iklan. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan apa itu iklan. Ya? Nah, seperti yang Ibu tampilkan di slide, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Ini ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, iklan juga secara umum dapat diartikan pesan yang disampaikan kepada halayak umum dengan tujuan memperkenalkan, mengaruhi, membujuk orang banyak supaya supaya mereka tertarik untuk mencoba atau ingin membeli. Ini ya. Ini tentang pengertian iklan. Jadi ada dua. Ibu tekankan pada menurut KBBI dan pengertian iklan secara umum. Oke? Oke? Ada yang bisa mengulangi apa yang Ibu jelaskan tentang pengertian iklan? Raja? Oke? Nurul Fauzani? Oke, bisa diulangi Manikan? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada halayak umum dengan tujuan memperkenalkan, memengaruhi atau membujuk orang agar tertarik pada suatu produk, jasa, ide atau kegiatan tertentu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Itu ya. Iklan, ya. Inti dari iklan adalah memberikan pesan, menginformasikan, mempromosikan, memengaruhi, memperkenalkan. Supaya mengapa? Supaya mereka tertarik untuk membeli, mencoba, atau bahkan memakai. Oke? Oke. Sudah paham, Nak? Iya, Bu. Baik. Nah, kita kembali melihat ciri-ciri iklan. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri iklan? Raja? Bersifat persuasif, menunjuk atau mengajak. Iklan harus disusun secara efektif, sesuai fakta, kenyataan, dan jujur, tidak berbohong atau menipu.
Menggunakan bahasa singkat, padat, jelas dan menarik, ditujukan kepada banyak orang khalayak, memiliki tujuan tertentu, misalnya memperkenalkan produk, meningkatkan penjualan, atau menyampaikan informasi. Biasanya menggunakan media seperti koran, majalah, radio, televisi, radio, atau media digital. Oke, baik. Itu ciri-ciri iklan yang telah anakku sampaikan. Ibu kembali menekankan bahwa ciri-ciri iklan ada ya. Iklan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, iklan harus bersifat apa itu persuasif? Oke, membujuk atau mengajak. Kemudian iklan harus ke objektif. Apa itu objektif? Oke, yang dikatakan objektif itu sesuai dengan fakta atau kenyataan. Oke? Iklan juga harus bersifat jujur. Mengapa harus jujur? Supaya orang yang melihat atau orang yang mendapatkan informasi itu percaya. Artinya jujur, tidak berbohong atau bahkan menipu. Oke? Ya, selanjutnya ciri iklan yang berikut harus memiliki bahasa yang singkat, padat, jelas dan menarik. Mengapa? Supaya mudah untuk dipahami, mengerti. Oke? Oke, itu ciri yang ketiga. Yang selanjutnya, yang lebih penting lagi ini ciri iklan ditujukan kepada orang yang banyak. Mengapa ditujukan ke orang banyak? Manikan. Agar produk yang dipromosikan dapat dilihat oleh banyak orang. Oke, itu ya. Mengapa iklan ditujukan kepada orang banyak? Karena iklan tersebut dikenal oleh orang ingin mencoba. Kemudian ciri yang berikut memperkenalkan, kemudian meningkatkan penjualan serta menyampaikan informasi. Oke? Ciri yang terakhir ini tentunya menggunakan media untuk menyebarluaskan sebuah iklan harus disampaikan melalui media. Media apa saja yang bisa disampaikan iklan itu? Oke. Oke, atau media digital. Yang mana itu media digital? Internet. Oke? Oke, itulah ciri-ciri iklan. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, baik, kita lanjut. Kita melihat apa sih tujuan dari iklan? Oke, Manikan silakan Nak dibaca tujuan-tujuan iklan yang Ibu tampilkan di slide. 1. Memperkenalkan produk atau jasa ide kepada masyarakat. Nomor 2. Membujuk atau memengaruhi konsumen agar membeli atau menggunakan produk atau jasa. Ketiga, mengingatkan kembali masyarakat tentang produk yang sudah ada agar tetap digunakan. Yang keempat, meningkatkan citra suatu produk, jasa, atau perusahaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Oke, ini ya, ada 4 tujuan utama sebuah iklan. Oke, apa itu? Yang pertama, memperkenalkan. Harus diperkenalkan produknya ini seperti itu. Kemudian apa itu produk? Produk sama dengan barang, hasil produksi. Mengapa perlu dipromosikan? Supaya dikenal oleh orang. Oke? Kemudian masuk di jasa. Yang mana itu yang dikatakan memperkenalkan jasa? Iklan, tujuannya iklan harus diperkenalkan, memperkenalkan berupa jasa.
Siapa yang bisa memberikan satu contoh iklan tentang jasa? Oke, terutama anakku laki-laki, hampir setiap bulan menuju ke tempat itu bagian dari iklan jasa. Oke, Salon, Bu. oke, salon atau tempat cukur ya, itu bagian dari iklan, namanya iklan jasa. Mengapa dikatakan iklan jasa? Karena dia menggunakan jasa orang lain, ya, tenaga manusia, sehingga dikatakan jasa. Ada tenaga yang dilakukan, yang dikeluarkan, sehingga yang dilakukan itu tercapai. Salah satu contohnya tukang cukur. Yang lain, tempat mencuci pakaian disebut. Oke, itu juga bagian dari iklan. Oke, harus diperkenalkan. Mengapa? Supaya orang tertarik mengenal bahwa di tempat saya ini ada iklan, ada yang saya apakah itu produk, jasa, atau ide yang dimana yang dikatakan ide masyarakat. Nah, dilarang oke, itu jasa. Oke, atau itu bagian dari ide masyarakat. Dilarang buang sampah, itu juga bagian dari iklan. Tujuannya iklan memperkenalkan, inti dari iklan ya, memperkenalkan apapun itu, bisa produk, jasa, atau bahkan ide orang lain. Oke, paham nak? Oke, kita lihat di tujuan yang kedua. Tujuan kedua dari iklan membujuk atau memengaruhi konsumen agar membeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang mana yang dikatakan membujuk? Mengajak. Diajak apakah bisa membeli, mencoba, atau membeli ya. Oke. Kemudian tujuan iklan yang ketiga, mengingatkan kembali masyarakat tentang produk yang sudah ada. Tujuannya apa? Ini mengingatkan, harus diingatkan supaya produk yang sudah dicoba sebelumnya tetap digunakan. Itu ya yang dikatakan mengingatkan masyarakat. Tujuan yang keempat, meningkatkan citra. Ya. Oke, citra ya. Meningkatkan daya tarik, meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan daya jual beli. Ini yang dikatakan meningkatkan citra suatu produk. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang tujuan iklan? Tidak ada? Semua paham? Oke, baik. Kita ke manfaat iklan. Setelah Ibu menyampaikan apa itu tujuannya, iklan juga memiliki manfaat. Oke, Nurul Fauzani, silakan nak dibaca slide yang Ibu perlihatkan. Apa itu manfaat dari iklan? Bagi konsumen mencari sumber informasi tentang produk jasa atau penelitian. Dua, membantu membandingkan media dengan tiga, memberi pengetahuan terkait dengan yang pertama, menjadi media penyebaran luas, misalnya layanan masyarakat. Kedua, mengingatkan akan ilmunya Oke, ini ya. Sudah lihat semua ya? Oke. Diulangi nak, Raja. Apa sih manfaat dari iklan? Satu. Ya. Bagi produsen, usaha. Ya.
membantu meningkatkan penjualan, menarik konsumen baru, membangun citra positif produk perusahaan. 2. Bagi konsumen, menjadi sumber informasi tentang produk, jasa atau kegiatan, membantu membandingkan pilihan sebelum membeli pengetahuan tentang hal-hal baru. 3. Bagi masyarakat umum, menjadi media penyebaran informasi, misalnya iklan layanan masyarakat, mengingatkan akan pentingnya isu tertentu, kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk semuanya nakku. Baik. Itulah manfaat iklan. Di manfaat iklan ada 3 titik utamanya yang difokuskan pada 3. Apa itu? Fokus pada produsen. Iya. Dititik beratkan dulu pada produsen atau perusahaan. Ini perusahaan harus bagaimana? Harus membantu meningkatkan penjualan. Ini ya. Kemudian yang kedua, menarik konsumen baru. Ini iklan supaya laku, laris, terjual. Oleh produsen harus meningkatkan penjualan. Kemudian menarik konsumen. Kemudian membantu citra positif produk, artinya terbentuk hal yang baru, hal untuk selalu diingat, hal tertarik, oke? Kemudian bagi konsumen, siapa itu konsumen? Kita semua, iya, masyarakat umum, khalayak, orang yang ada di sekitar kita, orang yang menikmati iklan itu yang dikatakan konsumen. Nah, ditekankan pada konsumen yaitu menjadi sumber informasi, artinya menyebarluaskan informasi tersebut. Oke? Kemudian membantu membandingkan pilihan sebelum membeli. Ada perbandingan produk satu dengan produk yang kedua. Supaya mengapa ada hal perbandingan? Supaya apa yang kita inginkan betul-betul sesuai. Iya, tidak merasa kecewa. Oke? Oke, kemudian memberi pengetahuan tentang hal-hal baru. Ini manfaat iklan bagi konsumen, memberikan hal-hal baru. Ya? Ada hal-hal baru yang ingin dicoba kembali. Ini juga tantangan seorang produsen. Mengapa Ibu katakan tantangan? Supaya konsumen itu tidak pindah ke produk yang lain. Nah, ini ya. Kemudian manfaat iklan ditekankan pada bagi masyarakat umum. Apa itu? Menjadi media. Apa itu media? Media, mengapa masyarakat umum dikatakan media? Karena dia yang menyebarkan, dia yang membagikan informasi. Oke? Oke, itulah manfaat iklan. Kemudian masuk pada jenis-jenis iklan. Iklan, apa saja jenis-jenis iklan? Oke, silakan nak. Iklan niaga, iklan layanan masyarakat atau ILM, iklan politik, iklan swasta atau pribadi. Oke, itu disebut iklan berdasarkan isi. Berikut. Juga ada tujuan, iklan komersial, iklan non komersial. 3. Media, iklan cetak, iklan elektronik, iklan digital atau internet, iklan luar ruangan. Ya. Bentuk, iklan baris, iklan kolom, iklan Audio. Iklan audio. iklan audio visual. Oke, itu ya. Jenis-jenis iklan ada 4 penekanannya ya. Yang pertama itu iklan berdasarkan isi. Ya.
ada iklan niaga, iklan layanan masyarakat, iklan politik, iklan keluarga atau pribadi. Kemudian yang kedua, iklan juga ditekankan pada tujuan. Nah, disebut iklan berdasarkan ada iklan komersial dan iklan non komersial. Ini ditekankan pada tujuan. Yang ketiga, ada di media. Iklan iklan cetak. Iklan elektronik. Iklan pernah semua melihat contoh-contoh iklan yang mana itu bagian dari iklan isi, iklan tujuan, iklan media? Pernah ya? Yang terakhir, jenis-jenis iklan berdasarkan bentuk. Ya, berdasarkan bentuknya, iklan juga memiliki jenis. Ya, ada yang disebut iklan baris, iklan kolom, iklan audio, dan yang terakhir iklan iya. Semua anak-anakku sudah melihat yang mana itu jenis-jenis iklan, namun belum bisa membedakan yang mana iklan berdasarkan isi, iklan berdasarkan tujuan, iklan berdasarkan bentuk, dan iklan berdasarkan media. Ini harus anak-anakku ketahui bersama, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Dadah, sudah paham semua? Oke, Monika. Kalau iklan non komersial itu bagaimana contohnya? Oke, baik. Ada yang bisa jawab? Oke, Ibu yang jawab ya. Pertanyaan dari anakku Manikan menanyakan bahwa yang mana yang dikatakan iklan non komersial. Nah, ini iklan non komersial adalah iklan berdasarkan tujuan. Tujuan ini ditekankan pada tujuannya. Yang mana itu iklan yang hanya bertujuan untuk menginformasikan masyarakat umum, tidak ingin mencari keuntungan. Contoh, dilarang buang sampah, hanya memberikan masyarakat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Tidak ada untung, kita tidak mendapat keuntungan. Yang dimaksud keuntungan di sini tidak memperoleh nilai berupa uang. Ini yang dikatakan iklan non komersial tidak mendapatkan hasil. Oke, namun di balik informasi itu ada nilai-nilai. Nilainya apa? Bisa mengajak bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat, dilarang buang sampah sembarangan, diharuskan buang sampah pada tempatnya. Itu yang dikatakan iklan komersial. Ya, ini berdasarkan tujuannya. Artinya masyarakat tahu tanpa ada untung, ada hasil jual. Ini yang dikatakan non komersial, memberikan informasi tetapi tidak ada balasan, tidak menerima balasan apapun, hanya menyampaikan saja. Namun di balik penyampaiannya itu ada hal penting yang ingin disampaikan. Bisa saja dia membujuk, bisa saja hal itu bisa melarang, dan bisa saja hal itu harus seperti ini. Kalau ada sampah harus diambil dan dibuang di tempat sampah. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Raja, Iis. Oke, baik. Jadi Ibu anggap jenis-jenis iklan sudah dipahami semua ya. Oke, baik. Kita kembali melihat perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial.
Mengapa ini hanya ditekankan pada iklan komersial dan iklan non komersial? Nah, di pembelajaran kita ini hanya difokuskan pada iklan komersial dan iklan non komersial. Oke, silakan nak diamati apa-apa saja perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial. Nah, di aspek tujuan dia mencari untung. Kemudian di aspek non komersial tujuannya ya hanya memberikan hanya memberikan informasi, mengajak, tidak mencari untung. Oke, perbedaan yang kedua terkait isi. Iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial. Silakan Iis. Iklan komersial menawarkan produk, jasa atau layanan agar konsumen tertarik membeli. Oke. Iklan non komersial mengajak masyarakat melakukan sesuatu demi kepentingan bersama, misalnya menjaga kesehatan atau kebersihan. Oke. Lanjut. Itu ya. Perbedaan kedua, iklan komersial dan iklan non komersial itu berdasarkan isi. Kalau iklan komersial dia harus menawarkan, ya, isinya harus menawarkan produk, barang, jasa atau Layanan konsumen tertarik membeli. Oke, kemudian kalau di iklan non komersial berdasarkan isi, Mengajak masyarakat melakukan sesuatu demi kepentingan bersama. oke, ini hanya mengajak masyarakat melakukan sesuatu Demi kepentingan bersama. ini ya, supaya tercipta kerja sama. Oke. Kemudian contoh ini berdasarkan contohnya. Iklan komersial ada iklan minuman, iklan makanan, produk, smartphone, iklan layanan, dan tukang cukur, rumah jahit itu juga, dan lain. Ini ya, iklan minuman. Pernah lihat iklan minuman Sprite? Oke, semua pernah ya? Oke. Iklan minuman tentang Floridi? Ya, pernah ya? Kita ke iklan makanan apa yang pernah anakku lihat? Indomie. Apa lagi? Kerupuk. Apa lagi? Biskuit. Oke, iklan tentang contoh iklan produk. Sampo, sabun, iklan tentang Pepsodent, itu ya, itu produk. Iklan tentang kecantikan, itu juga bagian dari iklan produk. Iklan skincare, oke? Kemudian smartphone, oke, tentang HP, tentang telepon, televisi, laptop, dan lain. Itu juga dijadikan sebuah iklan. Supaya mengapa? Supaya tertarik untuk membeli. Ya, misal televisi, mau beli televisi dengan merek Samsung. Mengapa mesti harus merek Samsung? Karena dia kualitasnya baik. Itu semua diiklankan. Oke? Oke, kemudian contoh iklan non komersial. Contohnya, ayo cuci tangan. Oke, cuci tangan memakai sabun. Apa lagi? Oke. Iklan tentang bahaya merokok
atau iklan tentang hemat energi. Nah, energi yang dimaksud. Matikan lampu. Oke, padamkan lampu tepat Oke, itu bagian dari iklan non komersil. Oke ya. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Kemudian perbedaan iklan komersial dengan iklan non komersial berdasarkan aspek pihak yang membuat. Ini ya. Kalau iklan komersial Biasanya perusahaan atau pelaku usaha. oke, ditekankan pada perusahaan atau pelaku usaha. Siapapun yang memproduksikan, siapa yang memproduksi itulah mengiklankan. Itulah yang dikatakan pihak yang membuat. Bagaimana jika iklannya iklan non komersial? Biasanya pemerintah Ya, atau komunitas, ya ada pemerintah, lembaga sosial, lembaga sosial, organisasi kesehatan. komunitas, Oke, dan komunitas. komunitas. Baik. Oke, kemudian kita lihat contoh-contoh. Ini ada contoh, ada beberapa contoh. Berikut contoh-contoh iklan komersial. Ada tentang Milo. Apa lagi? Yakult. Oke, ini bagian dari salah beberapa contoh tentang iklan komersial. Oke. Kemudian iklan non komersial. Stop narkoba. Oke, stop narkoba. Nah, kemudian bergerak lalu buang sampah. Oke. Kemudian berikut. Ini informasi yang harus anak-anakku ketahui di dalam sebuah iklan. Ada nama produk, apa nama iklan tersebut. Itu yang dimaksud nama produk atau jasa. Kemudian penjelasan tentang produk, apa keunggulannya, mengapa mesti harus membeli. Oke? Kemudian keunggulan produk, kelebihan dan kekurangan. Kemudian cara mendapatkannya, apakah melalui HP atau alamat, website dan media yang lain. Kemudian harga juga tertera di sebuah iklan, harus ada harga. Mengapa? Supaya jelas. Oke, kemudian visual atau gambar. Ini mengapa mesti? Ya. Dan mudah dipahami. Mengapa di sebuah iklan harus ada visual atau gambar supaya memperkuat iklan. Kemudian untuk tertarik dari gambarnya saja sudah kita menggambarkan kita untuk tertarik untuk membeli. Kemudian ini di testimoni, bisa saja ada, bisa ada. Oke. Testimoni. Siapa yang tahu apa itu testimoni? Uji cobanya. Tester. Oke? Oke. Bisa ada dan bisa tidak ada. Kebanyakan tidak. Oke? Yang menggunakan testimoni ini hanya di iklan berupa makanan. Ya, di warung-warung makan. Oke? Dia harus mencoba dulu sebelum pembeli untuk membeli. Oke? Kita biasa disuguhkan ke sebuah makanan, apakah itu tentang buah, silakan coba sebelum membeli. Itu yang dikatakan testimoni. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sampai di sini? Oke, sudah paham semua dari awal penjelasan tentang iklan, pengertian iklan? Oke, ciri-ciri iklan? Tujuan iklan? Manfaat? Kemudian apa aspek informasi yang ada di sebuah iklan? Oke, baik kalau begitu sekarang Ibu bagi kelompok. Sekarang duduk secara berkelompok. Sudah duduk berkelompok, ini ada LKPD,
Silahkan nak didiskusikan secara berkelompok sesuai LKPD yang Ibu bagikan. Silakan nak duduk berkelompok, diskusikan LKPD yang Ibu bagi. Nah, di LKPD ini masing-masing mendapatkan LKPD yang berbeda. Di perbedaan ini silakan nak secara berkelompok rembukan permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan. Perlihatkan kerjasama tak, bagaimana kompak menjawab permasalahan tersebut, bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda menjadi satu persepsi yang sama. Oke, silakan nak di waktunya selama 10 menit didiskusikan secara berkelompok. Dan jika ada anakku yang kurang paham terkait LKPD yang Ibu bagikan, silahkan bertanya ke Ibu. Jangan bertanya ke teman. Oke? Oke. Silakan nak. Jika ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti bagaimana memecahkan permasalahan tersebut, silakan bertanya ke Ibu. Jangan bertanya ke teman. Oke? Oke, silakan nak. Silakan. Oke, waktunya sampai 10 menit. Silakan dirembukan secara bersama-sama. Oke, di mesin LKPD yang Ibu berikan, sebelum mengerjakan itu perhatikan petunjuk umum. Ada petunjuk umum. Yang lebih penting lagi, di nama setiap anggota kelompok harus ditulis supaya jelas bahwa di kelompok ini pesertanya atas nama ini. Oke? Oke, silakan.
Udah. Ya. Lima selesai? Ya. Oke, mana ada yang selesai? Belum? Oke. 5 menit lagi. Nggak mana? Tujuan. Selesai? Selesai? Gimana, selesai semua? Oke, selesai semua? Oke, baik. Sekarang aku telah mendiskusikan tugas. Tibalah waktunya untuk melaporkan hasil diskusi. Ya. Oke, sekarang kelompok yang memberanikan pertama tampil, kelompoknya siapa? Oke, silakan. Kelompoknya Manikan. Silakan. Oke, sebelum kelompok pertama memaparkan hasil diskusinya, kita dulu ice breaking.
Oke, ice breaking, tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, silakan nak kelompoknya Manikan. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dipecahkan secara bersama-sama. Oke, kelompok yang lain silakan nak perhatikan kelompok penyaji. Ada yang ingin ditanyakan silakan, ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Oke, silakan nak diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang beranggotakan 8 orang, yaitu Fitri, Nur Aziza, Andi Manika, Nur Fadila, Zakir Afzani, Andi Khairani, Dava Aisyah, dan Hairul Nisa, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Menurut kelompokmu, apa itu iklan? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada khayalat umum dengan tujuan memperkenalkan, mempengaruhi, atau membujuk orang. 2. Contoh iklan di atas termasuk jenis iklan apa? Iklan non-komersional dan iklan layanan masyarakat. 3. Istilah tabel berikut berdasarkan informasi yang terdapat pada iklan tersebut. Informasi. Nama iklan ada. Bagian iklan yang menjelaskan informasi. Buang sampah sesuai tempatnya. Informasi kedua, penjelasan tentang iklan. Ada atau tidak ada? Ada. Bagian iklan yang menjelaskan informasi. Dengan memilah sampah akan memudahkan dalam pengelolaannya, guna ulang dan daur ulang. Informasi, tujuan iklan. Ada tidak ada? Ada. Bagian iklan yang menjelaskan informasi. Memberitahukan kepada orang banyak pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan melarang membuang sampah sembarangan. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus sama-sama. Oke, itulah kelompok pertama, kelompok visual telah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok pertama? Oke, Is. Baik, apa tujuan iklan bagi kelompok Anda? Oke, silakan. Apa tujuan iklan dari iklan yang kelompok penyaji telah sampaikan? Oke, silakan nak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Yaitu memberitahukan kepada orang banyak pentingnya membuang sampah pada tempatnya, melarang membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, itu ya pertanyaan dari ES untuk kelompok pertama. Apa tujuan dari iklan? Sudah jelas ya tujuannya. Ibu memberikan penguatan bahwa iklan bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada
Melarang untuk membuang sampah di sembarangan harus dibuang pada Tempatnya. Oke. Kelompok terakhir. Silakan nak, kita berikan kesempatan kelompok terakhir untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok kinestetik. Oke, kita dulu tuh beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Oke. Silakan nak, kelompok yang lain perhatikan, berikan tanggapan, pertanyaan atau berikan saran untuk kelompok penyaji. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik laki-laki akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Raja Makmadoba, Khairul Azan, Aidil, dan Ahlam. Dan pertanyaannya yaitu 1. Menurut kelompokmu apa itu iklan? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan memperkenalkan, mengaruhi atau membujuk orang. Pertanyaan kedua, jenis iklan apa yang kalian buat? Iklan komersial. 3. Apa tujuan iklan yang Anda buat? Untuk mengajak orang-orang untuk membeli sebuah produk tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Silakan nak. Oke, itulah kelompok kinestetik telah memaparkan hasil diskusinya. Silakan nak, kelompok yang lain yang ingin memberikan pertanyaan ke kelompok kinestetik, Ibu persilahkan. Ada menikah? Silakan nak. Is. Oke, silakan Is. Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok kinestetik. Apa itu iklan? Oke. Silakan nak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kinestetik. Apa itu iklan? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan memperkenalkan, mengaruhi atau membujuk orang. Oke. Baik, saya terima jawaban Anda. Oke, semua tepuk tangan dulu. Baik, Ibu kembali mengulang. Ada pertanyaan dari kelompok kinestetik perempuan memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada kinestetik laki-laki, menanyakan bahwa apa itu iklan. Iklan memberikan pesan, informasi, memperkenalkan, memengaruhi, mengajak, membujuk, dan mempromosikan, memperkenalkan produk, jasa, ide, Agar konsumen tertarik. iya, agar konsumen tertarik untuk apa? Untuk mencoba, membeli, memakai, menggunakan. Itu ya. Baik. Ya, Bu. Oke, itulah dua kelompok penyaji untuk pertemuan hari ini dengan materi mengenal iklan dengan permasalahan yang berbeda-beda setiap kelompok. Ada yang ingin ditanyakan, nak? Oke, ada? Kita berikan dulu apresiasi untuk semua kelompok. Oke, melakukan tepuk semangat.
Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk konsentrasi. Baik. Pertemuan hari ini tentang mengenal iklan. Mengenal iklan. Mengenal pengertian. Apa itu pengertian dari iklan? Oke, iklan Ibu ulang. Memberikan pesan atau menyampaikan pesan, informasi, memperkenalkan, mempromosikan, mengajak, membujuk kepada khalayak umum. Baik. Baik Nakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada kuis yang Ibu ingin berikan. Oke. Silakan Nak mengerjakan kuis yang Ibu tampilkan di slide. Kuisnya dikerja per individu. Ibu memberikan petunjuk dalam mengerjakan kuis. Kuis yang Ibu tampilkan di slide, kuis yang Ibu perlihatkan di slide, itu berjumlah 4 nomor. Caranya menjawab kuis tersebut hanya memilih 2 pilihan jawaban. Jawaban benar dan jawaban salah. Jika pernyataan keempat tersebut salah, dijawab salah. Jika pernyataan keempat nomor kuis di atas jawabannya benar, dijawab benar. Oke, silakan. Ibu berikan waktu selama 5 menit. Paling lama 5 menit, paling cepat 2 menit. Silakan. Ini kuis dikerja secara individu. Silakan Nak. Oke. Gimana, selesai? Selesai semua? Oke, Ibu berikan kesempatan 1 menit semua supaya selesai semua. Bagian sini masih ada. Oke, supaya bisa menjawab soal secara bersamaan, diselesaikan dulu. Ibu berikan kesempatan, kita berikan kesempatan yang belum menyelesaikan kuis tersebut. Oke, ini dikerja secara individu. Tujuannya apa? Ibu ingin melihat tingkat pencapaian pada pembelajaran hari ini. Paham, tercapai, atau kurang tercapai. Oke? Oke, silakan. Bagaimana, selesai semua? Sudah? Ya, Ibu. Oke, baik. Kalau selesai, kita Ibu bacakan ya kuis nomor pertama. Silakan, siapa yang mau gantikan Ibu membacakan di depan? Ibu. Oke. Silakan Nak. Yang di belakang tak. 1. Iklan adalah pesan yang bertujuan untuk mengaruhi orang lain agar tertarik pada barang, jasa, atau ide tertentu. Oke. Sebelum anak-anakku memberikan jawabannya, menyampaikan jawabannya, ini tidak disampaikan dengan bersuara atau berbicara, tapi diilustrasikan dengan tepuk tangan. Jika jawabannya benar, silakan bertepuk tangan. Jika jawabannya salah, silakan mengatakan salah. Oke, Ibu kembali ulang. Ya, untuk kuis nomor 1,
Iklan adalah pesan yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar tertarik pada barang, jasa, atau ide tertentu. Benar atau salah? Oke. Soal kedua, kuis yang kedua. Semua iklan selalu bertujuan mencari keuntungan materi. Bagaimana jawabannya? Salah? Di sini? Semua? Oke, baik. Kuis yang ketiga. Iklan layanan masyarakat termasuk iklan non komersial. Oke. Semua bertepuk tangan berarti menjawab benar. Oke, yang terakhir, kuis yang nomor 4. Iklan hanya bisa ditemukan di media cetak. Gimana jawabannya? Oke, tetapi di berbagai media. Oke, baik. Kuis selesai. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik. Sebelum anak-anakku mengakhiri dan ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, disimpulkan dulu. Silahkan simpulkan terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Manika. Berdiri ya. Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi di hari ini adalah iklan adalah pesan yang disampaikan kepada halayak umum dengan tujuan memperkenalkan, memengaruhi atau membujuk orang agar tertarik pada suatu produk, jasa, ide, atau kegiatan tertentu. Serta jenis-jenis iklan dapat dibedakan berdasarkan isi, tujuan, media, dan bentuknya. Adapun aspek informasi yang terdapat pada sebuah iklan meliputi nama produk atau barang, jasa, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkannya, harga, serta gambar atau visual. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman. Oke, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Refleksi. Oke, bagaimana perasaan tas setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Oke, ajukan jempol ke depan tak semua. Sambil mengatakan senang. Oke, ada hal baru yang anak-anakku dapatkan? Ada? Baik, tepuk tangan untuk semua. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang ingin sebelum kita sama-sama mengakhiri pembelajaran, mulai dari awal sampai hari ini, semua sudah paham? Paham semua? Paham. Oke, sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan? Oke, sebelum kita mengakhiri, kita lakukan dulu ice breaking. Supaya mengapa? Supaya anak-anakku tetap bersemangat. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Bilangin sekali lagi. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Oke, baik. Terakhir sekali. Jika ibu meminta kepada semua anak-anakku memberikan rating atau penilaian berdasarkan pembelajaran hari ini, mulai dari 10 sampai 50, anak-anakku memberikan nilai berapa? Manika? 10/100, Bu.
100 per 10. 10 per dari rentang 10 sampai 50. Manikan memilih 5. Berarti pembelajaran hari ini tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Dari anak yang laki-laki, jika ibu meminta memberikan penilaian atau rating dari angka 10 sampai 50, anak-anakku memberikan atau anak-anakku berada atau anak-anakku memilih di rating berapa? 50. Gimana? 50? Semua memilih 50? Oke. Itu berarti pembelajaran hari ini Oke. Baik. Sekali lagi semua bertepuk tangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terlebih-lebih ibu. Menjadi berkah, menjadi bermanfaat untuk masa depan. Baik, silahkan siapkan, bersiap-siap untuk pulang. Siapkan alat tulis tak, simpan dalam tas masing-masing, berkemas semua sebelum kita mengakhiri. Oke, selesai. Silakan nak ketua kelas pimpin teman-teman untuk siap-siap pulang. Siap, kelas. Bersalam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.